Hai, welcome back to my channel. Balik lagi sama gua Oke, hari ini gue pengen bahas lagi tentang kisah kriminal. Kasusnya ada beberapa kasus yang bakal gue bahas. So, check it out. Jadi kita masuk ke kasus yang pertama. Yang pertama ya kan, ada sebuah kasus yang terjadi dan terungkap pada akhirnya hanya gara-gara permen karet. Lo bayangin, permen karet bisa mengungkap kasus ya kan. Banyak-banyakin makan Big Bubble. Enggak, banyak-banyakin makan permen Yosan deh lo, ya kan. Jadi kasusnya ini terjadi pada 12 Juni 1976. Seseorang yang bernama Blanche Kimball, gue gak tahu deh cara bacanya, Blanche Kimball atau Blanche Kimball ya kan, tiba-tiba saja menghilang. Dan para tetangganya ini menelepon polisi untuk melaporkan kehilangannya tersebut. Kemudian polisi mencoba untuk memasuki rumahnya, dan ternyata Blanche Kimball ditemukan oleh polisi tergeletak mati berlumuran darah dengan luka tusukan yang berulang kali, entah berapa kali itu. Dan setelah polisi melakukan investigasi, ditemukan bahwa pembunuhnya adalah Gary Robert Wilson yang berusia 27 tahun. Siapa sih Gary Robert Wilson itu? Jadi sebenarnya si Gary Robert Wilson ini adalah seorang pria luntang-lantung. Dia kayaknya nggak punya rumah, nggak tahu mau kemana, dan dia ditolong oleh Kimball ini. Si Blanche Kimball ini ya kan, ditolong dan ditampung di rumahnya. Lalu kemudian si Gary itu menghilang, tiba-tiba menghilang, dan polisi tidak bisa menemukan keberadaannya. Tahun 2010 ada satu kasus lagi yang dilakukan oleh Gary Raup. Itu namanya mirip-mirip ya, tadi Gary Wilson, sekarang Gary Raup. Dan si Gary Raup ini ceritanya berantem sama orang. Pada kasus Gary Raup ini, dia menggunakan pisau ketika bertengkar sama orang ya kan, sehingga dia ditangkap sama polisi. Terus kemudian untungnya tuh nggak ada korban jiwa, sehingga polisi menutup kasus ini. Tapi polisi sempat menahan barang bukti sebuah pisau yang digunakan untuk berantem tadi. Diketahui bahwa barang bukti pisau tersebut adalah milik dari Gary Raup. Kemudian polisi melakukan tes DNA dari pisau tersebut, dan terkuaklah bahwa DNA-nya itu mirip sama DNA yang dimiliki oleh si Gary Robert Wilson tadi, yaitu pembunuh dari Blanche Kimball. Akibat kecurigaan dari polisi, akhirnya polisi ini mengirim 2 petugasnya untuk menyamar menjadi sales dari permen karet. Mereka berhasil membuat si Gary Raup ini mengunyah permen karet. Jadi dia nyobain permen karet, guys. Nah, dari permen karet inilah akhirnya polisi bisa membuktikan bahwa DNA si Gary Raup ini 100% sama dengan DNA dari Gary Robert Wilson yang membunuh si Blanche Kimball itu tadi. Cuman dari permen karet, polisi bisa mengungkap sebuah kasus. Bisa mengetes DNA dari air liur yang berada di permen karet tersebut. Jadi hati-hati guys, kalau ada yang nawarin kalian permen karet, siapa tahu tuh DNA kalian bakal dipakai. Oke, tadi itu kasus pertama. Kita masuk ke kasus kedua. Ini dia kasus keduanya. Jadi pada tahun 1955 ditemukan 3 orang anak bernama Robert, Anton, dan John ditemukan tewas tanpa busana dan diduga mereka adalah korban dari pemerkosaan. Namun sayangnya pelakunya ini menjadi sebuah misteri yang sulit untuk dipecahkan. Dan karena sulit untuk dipecahkan, akhirnya polisi menyudahi dan menutup kasus tersebut. Namun 40 tahun kemudian, seorang pria bernama Kenneth Hansen ditangkap polisi karena dia membakar sebuah gedung, dan dia dipenjara selama beberapa tahun. Dan ketika diinterogasi oleh polisi, keceplosanlah si Kenneth Hansen ini bahwa dia pernah melakukan kejahatan lain. Akhirnya dikorek, ternyata dia melakukan kejahatan pedofilia dan penyuka sesama jenis. Dari keterangannya tersebutlah terungkap bahwa ternyata kasus yang udah 40 tahun lalu
dialah pelakunya. Dari pengakuannya tersebut lah guys, jadi polisi tahu bahwa kejadiannya itu adalah ketika si Kenneth Hansen ini sedang menyetir mobil, lalu kemudian ada 3 orang anak yang meminta tumpangan mobilnya. Namun kemudian si Kenneth malah bawa si anak ini ke tempat yang sepi. Dan kemudian terjadilah hal yang mengerikan tersebut sampai akhirnya si anak-anak itu dibunuh oleh si Kenneth. Dan pada akhirnya si Kenneth dinyatakan bersalah dan dihukum 300 tahun penjara. Syukurin ya kan akhirnya ketangkep ya kan. 300 tahun, umur aja belum tentu nyampe 300 tahun. Dia di penjara 300 tahun, gila gak tuh? Ya udahlah, pokoknya hati-hati kalau yang punya anak, yang punya adik kecil, kita harus berhati-hati karena di luar sana banyak banget pelaku-pelaku kejahatan, terutama kejahatan pedofilia ini sangat berbahaya banget. Oke, itu tadi kasus yang kedua dan sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini terjadi pada tahun 1966, tepatnya pada bulan Oktober. Pada hari itu, Louis Peter Witch mencium anaknya yang mau berangkat sekolah dan anaknya nggak pernah menduga bahwa ternyata itu adalah ciuman terakhir dari ibunya. Karena setelah itu, Louis ini menghilang tanpa jejak. Dan kasus Louis ini menjadi misteri yang sulit untuk dipecahkan. Namun, setelah 51 tahun berlalu, polisi menemukan titik terang dari kasus ini. Rumah tersebut ternyata merupakan milik dari mantan pacar Louis yang bernama William Bacon. Ternyata William sendiri sudah meninggal pada tahun 1982 sehingga urung untuk diperiksa oleh polisi. Polisi melakukan penyelidikan ulang karena laporan dari istri William bahwa dia menemukan sebuah mayat terbungkus karung goni di basementnya tersebut. Tepatnya polisi menemukan bukti dari basement rumahnya yang berada di Long Island. Polisi langsung melakukan pengecekan dengan menggunakan sinar sonar, namun tidak bisa menemukan sinyal apapun di basementnya. Karena polisi tidak dapat menemukan sinyal dari alat pendeteksi tersebut, akhirnya polisi berinisiatif untuk menggali basementnya lebih dalam lagi, sedalam 2 meter, dan kemudian ditemukanlah tulang belulang yang pada akhirnya dicek bahwa DNA-nya ternyata benar milik Louis. Jadi setelah 51 tahun berlalu, Louis baru ditemukan terkubur di bawah basement rumah William. Lama banget, gila. Itu 51 tahun bisa apa? Bisa naik haji dulu, ya kan? Ngapain bangun rumah, ya kan? Oke guys, itu tadi beberapa kasus yang bisa terungkap karena hal-hal yang tidak terduga. Dan benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyingkap dari misteri pembunuhan, ya kan? Oke, segitu dulu kisah kriminal kita hari ini. Kalau kalian suka video ini, komen di bawah. Kalau kalian suka kisah-kisah misteri, komen juga di bawah. Kalau kalian punya ide kasus yang pengen aku ceritain, komen di bawah juga. Dan jangan lupa di like videonya, like, subscribe ya kan, subscribe karena itu gratis dan nggak butuh tenaga, nggak butuh biaya apa-apa, tinggal klik gitu kan, subscribe gitu lah. See you in the next video, thanks for watching, have a nice day.